105 Raw FM, Your Lifestyle dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, kembali lagi bersama Ici di malam hari ini, tepatnya 26 April 2023. Dan seperti biasa pada malam hari ini, tepatnya di Rabu malam ya, malam Kamis sih sebenarnya, tapi agak lebih dihalusin dikit Rabu malam ya. Jadi malam hari ini tuh seperti biasa kita bakalan ngadain talk show bersama dosen UIN Syahada. Dan di depan Ici sekarang sudah ada salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi, yakni Bapak Samsudin Muhammad. Baik, kita sapa dulu Bapak Samsudin Muhammad yang ada di depan Ici. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Aduh, ini Ci lupa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sekarang di depan Ici sudah ada Bapak Samsudin Muhammad SEMSI yang akan memberikan materi tentang yuk kenal lebih dekat dengan saham syariah. Dan malam hari ini kita bakalan berbincang-bincang nih tentang saham syariah, seperti apa sih saham syariah itu. Tapi sebelumnya Ici mau nanya-nanya nih kepada Bapak Samsudin Muhammad, apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini masih di masa lebaran ya, Ya, Pak? betul sekali ya. Iya, jadi Ici mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Samsudin. Ya, sama. Selamat lebaran tahun 2023 1444 Hijriah. Baik, malam hari ini kita bakalan mulai nih ya Pak, sharing tentang seberapa penting dan seberapa harus kita tahu nih tentang apa sih yang namanya saham syariah. Ya, ini Ici mau nanya nih Pak, apa sih itu investasi saham? Ya. Terima kasih ya untuk Ici. Nah, pertama ya sesuai dengan judul kita pada malam hari ini ya, yuk kenal lebih dekat dengan saham syariah ya. Iya, Jadi kita ingin memperkenalkan saham syariah ini kepada pendengar Raw FM ya. iya Pak. Nah, apa sih sebetulnya investasi saham itu dulu yang harus kita Bahas kita ya. ulik ya Pak. Kita ulik dulu sebelum kita melihat ke si investasi syariahnya ya, saham Iya, syariahnya. benar-benar. Nah, untuk investasi tentunya kita lihat dulu apa sih investasi itu ya. Iya. Nah, investasi itu ya mungkin sebagian dah paham. Nah, investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana ya atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini ke dalam suatu aset dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Jadi ada komitmen kita, ada keputusan kita untuk mengalokasikan sumber dana ya, berarti berupa uang ya. Nah, atau sumber daya yang lain. Nah, sumber daya yang lain bisa bermacam-macam ya. Kadang mengapa disebutkan kuliah itu investasi? Karena ada di sana komitmen Anda, ada yang kita korbankan ya. Iya, Ada yang dikorbankan, ada waktu, ada uang. Nah, ada terus ada goalsnya ya Pak. goals, ada yang kita harapkan di masa yang akan datang. Benar. Makanya kadang disebutkan bahkan kuliah itu adalah investasi Anda. Nah, jadi intinya adalah komitmen kita terhadap sejumlah dana atau sumber dana untuk memperoleh, untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, sedangkan saham ya. Nah, saham itu adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, itu dia saham, bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi investasi kita berarti bentuknya adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, jadi ini sangat penting ya. Ketika banyak masyarakat kita yang masih awam dengan saham ini ya, khususnya saham syariah, banyak di antara masyarakat yang masih dominan menggunakan misalnya ya pilih investasi di mana ya, mungkin pasti hanya sebatas tabungan ya, atau yang paling deposito. Nah, ini adalah alternatif investasi ya, yang kalau kita pelajari, kita pahami, ini lebih memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan kita berinvestasi misalnya kita menabung ataupun deposito ya. Selanjutnya ya, dan investasi saham ini cenderung sebetulnya peminatnya adalah golongan milenial ya. Harusnya ya Pak. Iya. Kita lihat data survei menunjukkan survei. bahwa
jumlah investor ini dari jumlahnya ya, bukan dari nominal uangnya ya. Iya benar. Jumlah investor yang bertransaksi di pasar modal itu ya, di bursa efek itu 60% sebetulnya usianya 30 tahun ke bawah. Dan pendidikannya yang paling besar itu adalah SMA. Ya, makanya sebetulnya ini cukup menarik untuk kalangan muda ya. Nah, itu apa kira-kira pengertian tentang investasi saham ya. Iya, itu dia ya, tentang apa itu investasi saham. Semoga rekan Rao semuanya lebih memahami nih, apa sih itu investasi saham yang sebenarnya. Kalau mungkin banyak dari kita masih bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya saham, kenapa mungkin di Pulau Jawa ya Pak, kayaknya mayoritas kayaknya udah lebih banyak sih yang tahu tentang saham-saham ini. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang itu udah asal nongkrong itu kebanyakan udah perbincangannya tentang saham ya Pak. Iya benar sekali. Ya kalau kita kaitin nih dengan syariah, saham ini sebagai apa sih, kayak saham ini tuh gimana sih Pak kalau dalam pandangan Islam nih? Oh iya, terima kasih. Ya memang saham ini sampai sekarang memang banyak kontroversi pandangan masyarakat tentang saham. Bahkan nggak jarang kita dengar saham itu cenderung besar unsur keharamannya atau ribanya ya, bagi yang tidak paham sebetulnya ya, bagi yang kurang paham. Memang nggak bisa kita katakan 100% saham itu adalah sesuai dengan syariah. Nah, ada tentunya saham-saham yang dia tidak memenuhi kriteria syariah, tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tapi secara garis besar kalau kita lihat saham itu kan bukti kepemilikan. Dalam syariah pun ada namanya mudharabah ya, akad mudharabah. Ada kesepakatan antara pemilik uang, pemilik modal dengan pengelola ya atau perusahaan. Nah, jadi ada kesepakatan. Nah, dengan tentunya perjanjian bagi hasil. Nah, pada dasarnya konsep mudharabah itulah yang diterapkan di saham. Kita memberikan modal. Nah, artinya kita membeli saham kan kita memberikan modal kepada perusahaan. Nah, dikelola oleh manajemen perusahaan tentunya dengan harapan memperoleh laba ya, memperoleh imbal hasil. Nah, laba ini ya tentunya akan dikembalikan lagi kepada pemilik, kepada kita yang sudah membeli saham perusahaan tersebut. Nah, konsep ini sebetulnya konsep mudharabah. Jadi kalau kita bicara tentang itu riba saham itu, sebetulnya itu masih jauh dari riba sebetulnya. Kalau kita lihat konsep syariahnya, kalau riba jelas ya, dia kan berbasis bunga, bisa kita katakan berbasis bunga. Ada namanya coupon rate ya kalau di ekonomi ya. Dia bunga tetap. Mau untung perusahaan, mau rugi perusahaan, kita mendapatkan imbal hasil yang tetap. Tapi di saham tidak. Di saham itu kalau untung perusahaan ya Anda mendapatkan imbal hasil berupa bagian laba ya. Kalau besar keuntungannya ya semakin besar tentu kita memperoleh imbal hasilnya. Kalau perusahaan mengalami kerugian berarti sama, kita juga mendapat kerugian. Karena itu konsep dalam Islam, nggak boleh kita hanya mendapatkan untung, harus ada profit sharing dan profit loss, itu istilahnya di syariah. Nggak cuma untung yang Anda terima, tapi Anda juga harus bisa menerima kerugian. Konsekuensinya seperti itu. Iya, itu konsekuensinya ya, itu di saham ya. Kalau kita siap untuk untung, siap juga untuk mengalami kerugian ya Pak. Mengalami kerugian. Iya, seperti itu ya. Dengan kalau kita bahas tentang mengenai perspektif Islam, ya seperti itu pandangannya. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas tentang masalah riba nih ya Pak. Jadi apakah investasi saham ini riba nih? Tolong dijelasin dulu nih Pak, agar kita semua juga semakin paham bagaimana sih sebenarnya, apakah ini riba atau enggak, atau mungkin banyak juga orang yang masih meraba-raba, ini riba enggak ya? Iya, ini betul sekali. Nah, boleh dijelasin Pak? Oke. Apakah saham itu riba atau tadi kalau dari konsepnya kita lihat ya, ini enggak riba. Cuma ya apakah investasi ini halal atau tidak ya? Investasi saham ini halal atau tidak? Di situ mungkin. Kalau dari konsep dasarnya memang saham ini ya tidak riba ya. Tapi ya halal atau tidak ya. Nah, itu kan nanti ke akadnya ya. Akad atau transaksinya ya, prosesnya. Nah, di sana yang memunculkan
keharaman. Sebagian besar sahamnya itu bisa berpotensi memang dia tidak sesuai syariah atau haram, memiliki keharaman. Nah, tentunya kalau mengacu kepada konsep dasar yang pertama, memang saham itu halal pada dasarnya ya, halal. Nah, itu sesuai dengan tentunya kita lihat juga di fatwa ya, fatwa. Karena saham syariah ini salah satu yang menjadi dasar acuannya di samping dari pemegang kebijakan lah, bisa kita katakan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saham syariah ini juga diatur oleh ulama ya, agar menjamin kehalalannya. Nah, itu ada namanya fatwa ya. Fatwanya itu fatwa nomor 40 DSN MUI _10 tahun 2003 ya. Di sana diatur tentang bagaimana sih penerapan prinsip-prinsip syariah itu di bidang pasar modal, salah satunya saham ya. Nah, agar tidak agar tidak keluar dari syariah ya, konsep syariahnya. Nah, itu dia tentang apakah investasi saham ini halal atau tidak. Nanti kita lihat gimana sih kriteria atau prinsip syariahnya ya. Nah, iya benar sekali ya. Berarti kalau berbicara tentang riba atau tidaknya, ini yang pastinya halal. Tapi ini yang dipermasalahkan sekarang adalah prosesnya ya Pak. Iya betul. Ini transaksinya yang harus kita kulik nih. Bagaimana transaksinya, halal atau tidaknya itu tergantung tentang bagaimana proses transaksinya. Nah, kalau tadi Bapak sudah menyinggung nih tentang ada ternyata prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam saham syariah. Nah, apa saja nih Pak prinsip-prinsip syariahnya yang harus kita penuhi nih dalam saham syariah ini? Oke, ya. Nah, harus ada prinsip ya, harus ada prinsip biar saham tersebut memang benar-benar bisa kita katakan syariah ya. Nah, prinsip ini kalau di Indonesia tentunya diatur oleh fatwa tersebut, fatwa DSN MUI tersebut. Apa saja prinsipnya ya? Yang pertama itu adalah core business emiten atau core business perusahaan, bisnis inti perusahaan tersebut. Nah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu yang pertama. Artinya kegiatan operasional inti perusahaan ya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya ya, perusahaan yang mengelola yang memproduksi minuman keras. Nah, tentu itu kan tidak bertentangan dengan prinsip syariah ya. Perusahaan yang pendapatan utamanya berbasis bunga. Nah, misalnya apa? Perbankan ya. Perbankan konvensional ya tentu pendapatan utamanya berbasis bunga. Makanya semua perusahaan perbankan itu enggak ada yang sahamnya syariah, kecuali bank syariah. Bank syariah. Jadi itu core bisnisnya ya. Jadi itu salah satu syarat utamanya. Dilihat dulu core bisnisnya, biar dia termasuk ini syariah atau tidak ya. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua ini di akadnya ya. Kembali di akadnya. Nah, kehalalan, keharaman itu kadang ditentukan tergantung akadnya ya. Makanya di syariah itu ya ada akad tertentu ya. Nah, begitu juga di saham. Nah, di saham itu ada 2 akad ya. Nah, beda nanti di yang lain ya, di produk pasar modal yang lain. Kalau di saham itu pada dasarnya ada 2 akad yang diterapkan. Pertama itu adalah musyarakah. Nah, ini diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki saham yang bisa kita katakan yang penjualan saham tersebut terbatas. Artinya perusahaan tersebut bukan perusahaan terbuka ya, masih perusahaan PT ya, PT tertutup. Jadi nggak bebas diperjualbelikan sahamnya. Nah, masih privat ya, jadi masih ada di sana pemilik saham sekaligus dia pengelolanya, dan ada memang dia cuma pemilik saham aja. Nah, makanya itu konsep musyarakah. Nah, ada yang memberikan dana, memberikan modal, ada yang dia punya modal dan dia juga pengelolanya. Nah, itu diterapkan di perusahaan-perusahaan PT tertutup ya, perusahaan-perusahaan yang skalanya masih kecil lah bisa kita katakan. Yang kedua itu ada namanya akad mudharabah. Nah, ini yang umum digunakan ya, digunakan bagi misalnya yang berminat di investasi saham. Nah, ini diterapkan di saham-saham perusahaan publik ya, perusahaan-perusahaan terbuka istilahnya. Nah, seperti Unilever ya, Indofood ya, perusahaan pertambangan ya. Nah, ini diterapkan di sana. Jadi
perusahaan-perusahaan besar udah jelas ya, itu kan sudah dipisahkan antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Jadi ada yang mengelola khusus, ada yang memberikan dana, memberikan modal. Nah, termasuk kita bisa di sana bebas ya, di sana siapapun bisa membeli saham perusahaan tersebut. Intinya ya ini sebagai motivasi bagi kita. Kalau misalnya kita melihat perusahaan-perusahaan besar ya, kita lewat misalnya di BSI, itu udah perusahaan terbuka itu ya. Iya benar. Nah, kalau Anda beli saham BSI kan kita ya secara otomatis ya saya pemilik BSI, bukan lagi nasabah. Nah, itu suatu kebanggaan sebetulnya. Suatu kebanggaan ya Pak. Anda lewat misalnya perusahaan Unilever yang begitu banyak produknya ya, Anda beli sahamnya, Anda pemilik perusahaan tersebut ya. Nah, konsepnya adalah konsep mudharabah. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat prinsip yang seterusnya itu adalah tidak ada hak istimewa pada pendapatan. Nah, jadi semua harus sama. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jadi dalam perusahaan itu memang ada namanya saham itu dibagi ke saham saham biasa dan saham istimewa memang. Jadi di syariah itu nggak boleh ya. Semuanya harus sama. Nah, biasanya kalau yang saham istimewa itu ya dia hanya menerima keuntungan aja. Nah, dia hanya menerima keuntungan aja, persentase keuntungan. Tapi ketika perusahaan rugi dia tidak ikut rugi. Makanya itu nggak boleh di syariah. Nah, jadi sama-sama untung, sama-sama rugi. Nah, selanjutnya prinsip profit atau loss sharing ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Jadi harus sharing ya. Anda mendapatkan keuntungan kalau perusahaannya untung, dan Anda bersedia menerima kerugian kalau perusahaannya rugi. Nah, selanjutnya ini prinsip ya, ini prinsip sinilah prosesnya untuk menentukan syariah kesyariahan suatu saham. Melewati proses pertama screening. Screening saham itu adalah pemilihan saham dari beberapa ratus saham yang ada di bursa misalnya, itu di screening, difilter ya. Berdasarkan kriteria tertentu ya. Misalnya dari segi permodalan perusahaan tersebut. Nah, dari segi permodalan saham syariah itu ya sesuai dengan yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia itu tidak boleh total hutangnya ya. Hutangnya itu tidak boleh melebihi modalnya ya. Tidak boleh melebihi modalnya. Biasanya kalau yang diterapkan itu adalah 45% ya. Batasan hutang itu 45% dari aset perusahaan ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak hutangnya kalau di perusahaan syariah. Begitu juga dengan ya penghasilannya. Nah, penghasilan berbasis bunga, nah yang dianggap haram itu pun sama ya. Nah, itu prinsip dasar ya. Nah, belum tentu masuk dia ke indeks syariah, apalagi di saham itu ada namanya indeks ya untuk mengukur kesyariahan saham tersebut. Nah, belum tentu dia masuk ke indeks, tapi itu kriteria dasarnya. Nah, selanjutnya ada namanya transaksinya ya, proses jual beli saham tersebut. Itu tadi udah jelaskan ya. Selanjutnya ada cleansing atau purifikasi. Nah, ini untuk menjamin kemurnian saham syariah. Bagaimana misalnya kalau ya mana ada perusahaan sebetulnya yang tidak menggunakan hutang? Iya benar Pak. Nggak ada. Ya. Istilahnya nggak ada yang murni 100% ya. Nggak ada yang murni 100%. Nggak ada perusahaan yang pendapatannya nggak ada bunganya ya. Iya, pasti perusahaan ya ada juga sedikit ada pendapatannya dari bunga. Tentu mereka menggunakan jasa keuangan dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menjamin kesyariahannya? Maka ada proses namanya cleansing atau purifikasi. Jadi itu dihitung berapa kira-kira perkiraan pendapatan yang berbasis haram tersebut. Itu harus dikeluarkan. Nah, itu harus dikeluarkan oleh perusahaan ya. Jadi itu dikemanakan ini yang berbasis bunga itu? Nah, biasanya itu dialihkan ke CSR namanya, tanggung jawab perusahaan, dibagikan misalnya ke masyarakat ya, atau dibuatkan ke pembangunan di masyarakat. Jadi itu nggak boleh istilahnya dikonsumsi, dikembalikan kepada pemilik saham, enggak ya. Nah, itu dia proses saham syariah itu. Bagaimana hingga akhirnya saham tersebut terkategori syariah ya.
Iya, hingga saham tersebut benar-benar dikategorikan sebagai saham syariah seperti itu ya. Sebenarnya ini Ici to be honest ya, kayak baru pertama kali nih bahas saham-saham seperti ini. Ya karena emang notabene-nya Ici juga bukan dari background anak ekonomi ya. Jadi agak sedikit wah ternyata gini ya, ternyata begini ya saham itu, ternyata saham syariah itu seperti ini. Saham konven juga ya mungkin agak lebih di inilah ya kalau syariahnya ya Pak. Kayak apa sih, kayak lebih diperdalam gitu ya Pak kalau tentang syariahnya. Baik rekan Rao, karena ini kita sudah memasuki formasi pukul 20 di menit ke-30. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi sampai nanti di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita bakalan melanjutin nih bincang-bincang terkait dengan saham syariah. Pasti semuanya pada penasaran kan? Seperti apa sih saham syariah ini? Nanti kita bakalan kulik lebih dalam lagi bersama Bapak Samsudin Muhammad. Jadi kita mau ke iklan dulu. Stay terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan Raw, malam hari ini masih bersama dengan Ici, dan di depan Ici juga masih stay juga dong ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Samsudin Muhammad selaku dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan. Dan malam hari ini kita mengangkat tema tentang yuk kenal lebih dekat dengan saham syariah. Tadi kita udah berbincang-bincang seputar apa sih investasi saham, apa juga saham riba atau enggak, halalnya bagaimana, dan menurut Islam itu saham itu seperti apa, dan apa saja prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi nih dalam saham syariah. Tadi kita udah bahas beberapa tentang saham syariah ini ya, dan ini kita juga bakalan lanjutin nih ya tentang saham syariah bersama Bapak Samsudin Muhammad SEMSI. Nah ini Ici juga mau nanya-nanya lagi nih Pak tentang saham syariah ini ya. Jadi selanjutnya ini bagaimana nih Pak potensi keuntungan dan kerugian investasi saham syariah ini? Tentang potensi keuntungan. Nah, sesuai dengan investasi kan pengertiannya tadi ada yang kita harapkan di masa yang akan datang ya. Apa yang kita harapkan? Tentunya keuntungan ya. Jadi gimana sih potensi keuntungannya dan gimana juga potensi kerugiannya? Nah, pertama kita bicara tentang keuntungan atau return namanya ya. Kalau di saham itu ada namanya return. Apa return yang kita peroleh dari saham? Nah, pada dasarnya sama, mau konvensional, mau syariah, untuk returnnya sama. Nah, ada dua jenis keuntungan yang diperoleh ketika kita investasi saham. Yang pertama namanya dividen ya. Nah, dividen itu apa? Adalah pembagian keuntungan yang berasal dari keuntungan atau laba perusahaan. Nah, jadi ketika perusahaan memperoleh keuntungan, memperoleh laba, nah perusahaan tersebut akan mengembalikannya atau membagikannya kepada pemegang saham. Nah, jadi itu dibagikan. Nah, ada, tapi tergantung perusahaannya. Apakah semua perusahaan membagikan dividen? Ya, tentunya tidak. Nah, kalau kita minat di investasi saham, tentunya kita lihat yang rutin membagikan dividen ini. Bisa kita kalau kita udah masuk di sana, bisa kita screening ya. Mana perusahaan yang rutin membagikan dividen? Nah, sebagai investor ya, bukan trading, ada dua istilah ya, ada investing, ada trading. Di saham ini. Kalau untuk investasi jangka panjang, nah, salah satu yang kita harapkan tentunya dividen. Karena ya kita jangka panjang. Beda sama trading. Dia cuma harian, mingguan, enggak diharapkan untuk dividen. Nah, dia hanya kenaikan harga saham yang dikejarnya. Nah, tapi kalau kita sebagai investor ya, tentu dividen itu menjadi salah satu yang pokok yang kita harapkan. Nah, sebagai passive income dari apa yang kita investasikan. Jadi ada perusahaan yang sampai 3 kali dalam setahun membagikan dividen. Nah, ada yang paling banyak 4 kali dalam setahun memang ya, sesuai dengan kewajiban mereka melakukan atau menyampaikan laporan keuangan ya. Nah, jadi pembagian dividen itu kadang cukup tinggi loh, cukup besar nilainya. Ada yang sampai sekali bagi dividen itu sampai 11%. Nah, itu saya alami juga ya. Ada sampai 11% dia bagi dividen setiap, sampai 3 kali setahun dia bagi dividen. Nah, itu keuntungan yang kita peroleh, bagian laba ya.
Nah, tapi tidak semua perusahaan membagi dividen karena ya tentu perusahaan juga butuh tambahan modal. Iya, Itu benar. tergantung namanya rapat umum pemegang saham ya, Iya. RUPS di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua apa yang kita peroleh keuntungannya adalah capital gain namanya. Nah, apa capital gain ini? Adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, ini bagi trader ya saham inilah yang utama yang mereka harapkan. Berapa dibeli sekarang, berapa mereka jual ke masa depan. Nah, jadi selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, itu dia potensi keuntungan yang kita peroleh di investasi saham ya. Kalau di investasi lain mungkin nggak ada ya. Misalnya deposito ya, itu ya bunga tetap ya. Suku bunga. Nah, suku bunga itu cenderung ke riba juga nantinya ya. Kalau di saham itu nggak ada. Cuma yang dua ini, ada dividen, ada capital gain. Ya, capital gain ini pun saya rasa ini bukan sesuatu yang haram ya. Karena yang kita beli adalah sebetulnya aset perusahaan ya. Sama seperti kita beli sawah ya. Beli tanah kan setiap tahun itu pasti naik harganya ya. Begitu juga dengan saham, dengan perusahaan pasti setiap tahun perusahaan tersebut akan berkembang. Semakin berkembang perusahaan, semakin tinggi harga jualnya ya. Jadi, nah itu sesuatu yang wajar. Sekarang kita lihat tentang risikonya ya. Apa sih? Wah, Nah, ini yang namanya risiko, sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Iya. Sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, apa risiko yang kemungkinan kita alami ketika investasi di sini? Pertama adalah capital loss. Nah, ini adalah selisih harga juga nih, selisih harga jual dan harga beli juga sebetulnya. Tapi selisihnya minus ya. Artinya kita lebih rugi gitu ya. Pak. Kita membeli saham tersebut harganya lebih tinggi dibandingkan kita menjualnya. Jadi itu yang terjadi. Nah, tapi sebetulnya ini selama belum kita jual saham tersebut ya, itu nggak terrealisasi ya. Kerugian itu nggak terrealisasi, artinya kita tidak mengalami kerugian kecuali memang kita jual, karena saham itu sebetulnya fluktuatif namanya ya, kadang naik kadang turun. Ya. Kalau kita nggak terlalu mendesak butuh uang ya, jangan menjual ketika harganya turun ya. Iya. Nah, seperti emas juga ya Pak, kalau lagi butuh uang jangan waktu harganya lagi turun. Betul ya. Iya. Nah, selanjutnya ini ada risiko yang kedua adalah risiko likuidasi. Nah, perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, perusahaannya bangkrut. Nah, ini risiko yang kita alami ya. Kalau perusahaannya bangkrut, nah harus siap ya Pak. Harus siap. Sejauh mana sih kerugian yang kita alami, kita derita ketika perusahaan bangkrut? Nah, itu bisa seluruh investasi saham kita hangus. Nah, itu bedanya ya. Bisa seluruh investasi saham kita hangus. Nah, karena kita sebagai pemilik saham, dia akan menempati posisi terakhir dalam pembagian penjualan aset perusahaan. Iya, benar. Nah, itu kan dijual nanti asetnya. Dibayar dulu hutang-hutangnya, dibayar kewajibannya, baru ke pemegang saham. Nah, tapi di syariah ini salah satu keuntungan ketika kita di syariah ya. Risiko likuidasi ini. Kenapa dibatasi hutang? Nah, termasuk di indeks JII namanya cuma 10%. Nah, untuk meminimalkan ini risiko ini. Artinya kalau hutangnya sedikit ya tentunya hangusnya semua investasi kita itu kecil kemungkinannya. Yang selanjutnya ada namanya risiko delisting dari bursa. Nah, ini adalah penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BEI ya. Nah, ini karena kasus ini biasanya ya. Ada ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada delisting dari daftar efek syariah. Nah, artinya yang selama ini saham tersebut terkategori syariah. Nah, tapi ke depan belum tentu dia syariah. Tidak terjamin ya Pak. Iya, karena penilaian saham syariah ini ya biasanya cuma 6 bulan ya. Iya. 6 bulan, sekali 6 bulan itu akan dilakukan lagi screening, dilakukan lagi seleksi saham, mana yang syariah, mana yang tidak. Nah, ada yang masuk, ada yang keluar tentunya. Nah, itu resikonya. Kalau kita mau investasi saham syariah, belum tentu dia sekarang syariah. Besok masih syariah enggak juga. Pak. Nah,
Itu itulah beberapa risiko investasi saham syariah ya yang wajib kita pahami ya. Iya benar, udah panjang lebar ya Pak tadi Iya. tentang keuntungan dan kerugian investasi saham syariah. Nah selanjutnya ini kita bakalan bahas nih, bagaimana proses atau mekanisme nih Pak investasi saham syariah ini. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Gimana sih prosesnya? Nah, saya berminat ini investasi saham syariah. Gimana prosesnya kan? Wah, Nah, iya. ini salah satu kuncinya ya. Benar-benar. Pertama proses pemilihan saham ya. Ini sebetulnya udah dibahas sedikit di atas. Gimana sih proses pemilihan saham syariah? Nah, untuk ya ini kita ambil saja yang paling murni syariah. Nah, yang paling murni syariah itu terdaftar nama sahamnya di Jakarta Islamic Index. Itu jumlah perusahaannya sedikit, cuma 30 perusahaan. Nah, kalau Anda ingin, ya saya ingin perusahaan yang mendekati lah syariahnya, mendekati 100%. Makanya ya bisa Anda belilah saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 30 perusahaan. Nah, gimana sih mekanisme yang mereka terapkan? Ada beberapa mekanisme ya. Kita lihat di sini. Pertama yang memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu tadi ya. Core bisnisnya nggak boleh bertentangan dengan syariah. Nggak boleh minuman keras, nggak boleh perbankan konvensional dan sebagainya. Selanjutnya memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal ada 10%. Ini rasio hutangnya. Artinya perusahaan itu hanya boleh menggunakan utang maksimal 10%. 10% ya. Nah, makanya kalau yang DJI itu hutangnya kecil-kecil. Nah, nggak boleh lebih dari 10%. Nah, jadi semakin murni kesyariahannya dari segi permodalannya ya, nggak menggunakan hutang. Kalau menggunakan hutang pasti ya cenderung ada di sana namanya bunga riba ya. Nah, sudah keluar dari syariah ya Pak itu. Dari syariah. Nah, selanjutnya akan diseleksi ya. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. Nah, ini mungkin istilah apa ya? Kapitalisasi pasarnya paling besar, artinya jumlah saham yang diperdagangkan itu tinggi ya, berdasarkan nilai saham yang diperdagangkan itu kapitalisasinya. Mana yang paling tinggi jumlah saham yang diperdagangkan? Nah, itu menempati urutan yang paling atas. Nah, karena tentunya kalau semakin banyak saham diperdagangkan itu semakin susah juga untuk apa namanya itu kalau di saham itu ya, untuk memanipulasi harganya oleh pihak-pihak tertentu ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya. Ini untuk kategori sahamnya. Memilih 30 saham dengan urutan ya. Berdasarkan tingkat likuiditas namanya ya. Terus dilihat dari rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. Nah, ini berdasarkan tingkat perdagangannya nanti di bursa efek ya. Itu proses JI ya. Ini bukan proses dari investornya ya. Nah, proses dari kita, bagaimana sih mekanisme investasi saham syariah oleh investor? Nah, sebetulnya mekanismenya sama ya. Kalau kita ingin investasi di saham syariah sama sebetulnya dengan investasi saham konvensional. Nah, pertama, pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system. Nah, kalau di konvensional ya cukup kita pilih perusahaan efeknya. Nah, nggak pun pakai online trading system dia kan. Nah, banyak perusahaan efek ya. Jadi kita harus memilih ya. Ada MNC Sekuritas, ada apa namanya? Ada Mandiri Sekuritas, ada apa itu namanya? Ada iPod namanya ya kalau aplikasinya ya. Ada Stockbit. Nah, itu ada perusahaan sekuritasnya ya. Jadi kita harus memilih perusahaan mana yang mau kita gunakan sebagai sarana kita untuk investasi saham ini ya. Jadi kita harus daftar di perusahaan sekuritas tersebut. Nah, kita harus mendaftarkan diri ya. Proses selanjutnya ya, kita daftar, buat akun namanya ya. Itu bisa lewat handphone ya. Di Play Store itu banyak. Iya, sekarang juga apa-apa udah serba gadget ya Pak. Serba gadget, mau di apa namanya, mau Stockbit, mau di iPod, mau di
Mandiri Sekuritas, itu ya tergantung Bisa. pilihan kita ya. Iya, Pak. Selanjutnya jangan lupa buka rekening efek syariah. Nah, syarat yang kedua ketika kita ingin transaksi saham, kita wajib punya rekening. Ya, wajib punya rekening dana investasi namanya. Sama seperti kita membuka rekening bank ya. Tapi ini khusus untuk rekening investasi. Nah, persyaratannya ya hampir sama ya. Membuka rekening efek syariah. Nah, kalau sekarang itu udah ini salah satu sisi positifnya sekarang ya. Proses pembukaan rekening bank syariah itu nggak harus rekening efek syariah ya. Rekening efek itu nggak harus ada tatap muka lagi, bisa semua lewat online. Ya. Jadi silakan pilih perusahaan sekuritasnya, daftarkan rekening efek Anda ya, buat rekeningnya kan lewat online semua ya. Baru selanjutnya pastikan kamu telah terkonfirmasi sebagai investor. Nah, ini syarat selanjutnya. Jadi untuk transaksi di saham itu kita harus punya namanya RDN ya. Yang pertama, dan harus punya SID namanya sebetulnya, Single Investor Number. Jadi ketika kita mendaftar nanti Anda seperti dikasih PIN investor ya. Ada kalau di KTP ada nicknya ya. Kalau di investasi ada juga SID-nya. SID namanya. Nah, jadi Anda nanti terekap sebagai investor di Indonesia yang jumlahnya sangat sedikit ya. Nah, jadi itu proses selanjutnya ya. Telah terkonfirmasi sebagai investor. Artinya kita punya RDN, rekening dana nasabah, dan sudah punya SID ya. Udah punya username, password, trading PIN. Nah, itu yang harus kita penuhi. Ya. Selanjutnya tentunya transfer uang untuk modal awal investasi. Nah, jadi ini langkah selanjutnya. Kalau nggak kita transfer ya tentunya kita nggak bisa transaksi ya. Iya. Memang udah terbuka. Harus ada uangnya ya Pak. Rekeningnya bisa dibuka walaupun nggak ada uangnya, tapi Anda nggak bisa jual beli saham. Iya, benar. Nah, sekarang itu baiknya ya, itu dengan modal yang cukup ya, cukup 100.000 pun udah bisa kita transaksi saham. Udah bisa kita buka rekening transaksi saham. Kayak kita pilih tentunya saham perusahaan yang bisa kita jangkau dengan 100.000. Beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu ya 1.500.000 ya, kalau nggak salah waktu saya dulu itu 1.500.000 minimal saldonya ya. Kalau sekarang makanya untuk anak-anak milenial juga udah pada bisa ya Pak. Mahasiswa ini sesuatu terobosan yang cukup baik ya. Iya, benar. Sambil belajar tentang saham ya, sambil bisa Anda sambil investasi ya, yang lebih baik tentunya daripada menabung ya. Iya, benar. Jadi itu proses ya, itu prosesnya untuk baik dari segi sahamnya maupun dari segi investornya ya. Iya, benar sekali. Ya, itu dia rekan Rao, penjelasan yang cukup sangat-sangat luar biasa, harus kita pahami ya tentunya. Dan ini karena kita sudah akan mendekati formasi pukul 21, nanti kita bakalan lebih mengulik lagi ya. Seperti nanti di sesi 3 kita bakalan menyimpulkan nih dari saham syariah ini oleh Pak Samsudin Muhammad. Jadi kayaknya kita mau ke iklan dulu. Stay terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, kita sudah sampai di sesi terakhir pada malam hari ini, talk show bersama dosen UIN Syahada. Dan kali ini bakalan disampaikan oleh Bapak Samsudin Muhammad. Apa nih rangkuman dari pembahasan kita malam hari ini tentang saham syariah? Boleh dijelasin Bapak? Bisa kita katakan ini adalah tips lah ya, tips sukses untuk kita semua untuk investasi saham syariah ini ya. Yang pertama tentunya ya, investasi saham syariah ini sebagai salah satu opsi ya ketika kita ingin berinvestasi dengan harapan keuntungan yang lebih besar dibandingkan misalnya kita menabung, deposito dan sebagainya yang sesuai dengan prinsip syariah ya. Pertama tentu kita tentukan dulu tujuan investasi kita. Apa tujuan investasi kita?
Ya, tentunya kalau kita bicara syariahnya, tentu tujuan kita pertama ya nggak terlepas ya mengharapkan ridho Allah ya. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan keberkahan ya. Iya. Nah, kalau di konvensional kita nggak ada bicara ke sana ya. Karena kita memang lagi bahas syariah ya Pak malam ini. Nah, tentunya mengharapkan ridho Allah. Nah, mengharapkan keberkahan. Jadi apapun yang kita miliki tentunya itu memang milik Allah. Jadi kita nggak semata-mata mengejar keuntungan. Nah, selanjutnya tujuan kita adalah investasi ini adalah jangka panjang. Nah, jadi jangka panjang bukan hanya sementara. Nah, itu kunci investasi. Investasi itu adalah jangka panjang dan konsisten ya. Harus kita laksanakan dengan konsisten. Kita mulai dari sekarang dan kita lakukan secara konsisten. Yang selanjutnya ya kita harus cari tahu ya tentang produk investasi yang tersedia ya. Kita cari tahu produk-produk tersebut, kita pahami bersama ya produk mana yang sesuai dengan prinsip syariah tadi. Perlakukan investasi sebagai bisnis. Nah, jadinya investasi itu kita perlakukan sebagai bisnis ya. Kita harus paham bisnis, kita paham karena kayak yang kita beli itu adalah bisnis perusahaan. Iya, ya, harus paham ya, ya Pak. harus paham perusahaannya. Nah, jangan terlalu terpukau pada harga saat ini. Nah, ini yang banyak banyak membuat kita down karena terpaku dengan harga saat ini. Kita beli saham syariah, kita lihat harganya besok udah anjlok, nah Anda down. Nah, sebetulnya namanya saham ya, kadang naik kadang turun, makanya jangan terlalu terpaku dengan harga saat ini. Yang terakhir adalah kuncinya adalah jangan lupa tentang diversifikasi. Nah, ini selalu disarankan oleh pakar-pakar investasi lah, bisa dikatakan jangan berpatokan pada satu saham, tapi belilah beberapa saham sehingga bila terjadi kerugian dari satu saham Anda bisa ditutupi oleh saham yang Anda miliki, saham yang lain yang Anda miliki. Jadi itu kira-kira untuk tips sukses ataupun penutup untuk show kita di malam hari ini ya, tentang yuk kenal lebih dekat dengan saham syariah. Nah, rekan Rau, kita sudah sampai di penghujung ya, karena ini sudah berada di formasi pukul 20 di menit ke 59. Sangat tipis sekali waktu kita, tapi gak apa-apa. Kayaknya ini Ici jadi semakin penasaran nih. Lama-lama ini Ici jadi tertarik masuk jurusan ekonomi jadinya. Iya, karena Ici juga sama sekali baru pertama nih bahas tentang saham, bahas tentang investasi dan segala macamnya, apalagi tentang syariah ya. Dan sepertinya itu dia ya rekan Rau untuk talk show kita bersama dosen Win Syahada pada malam hari ini. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah, pelajaran, dan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Akhir kata dari Ici, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye rekan Rau.